Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Ya, jadi kita akan lanjutkan dengan cerita yang lebih menarik lagi dan lebih menantang lagi, karena seorang yang sudah stabil, sudah dapat gaji tetap dengan posisi kepala cabang, sekarang kemudian terjadi perubahan yang luar biasa terhadap bisnis asuransi di sebuah perusahaan itu, dan akhirnya beliau harus kembali lagi menjadi pebisnis gitu ya, dengan posisi sebagai kalau nggak salah istilahnya adalah agency director. Betul. Langsung waktu itu namanya agency director. Iya. Gimana perasaannya, brother, saat itu tiba-tiba gaji sekian terus tiba-tiba harus hilang gitu kan? Betul. Dan harus bisa berusaha untuk bisa mendapatkan hasil yang minimal sama dong gitu. Betul. Ya kan? Jadi kalau mungkin secara kondisi psikologi rasa takut pasti ada ya, Mbak Yani, pasti ada. Karena gini, kita yang biasanya 1 bulan sudah dapat gapok kayak begitu ya, gaji tetap seperti itu, tiba-tiba ini tuh nggak ada. Kalau dulu yang karyawan, kita capai tidak capai target misalnya ya, tetap dapat duit seperti itu. Jadi kalau tim menjual baru kita mendapatkan satu bonus ya, ada seperti itu. Ada tambahan Betul. Untuk gaji tadi ya. Betul. Ya. Dan kemudian tunjangan-tunjangan semua juga sudah berjalan seperti itu. Kendaraan, kemudian HP, macam-macam, ya seperti itu. Cuman balik lagi kemudian kita berpikirnya adalah begini. Sebenarnya waktu itu dari perusahaan sudah menawarkan kalau Anda ingin tetap sebagai karyawan, kita harus mau di rolling di beberapa di grup besarnya itu seperti itu. Ya. Jadi pindah bisnisnya berarti. Pindah industri bisnisnya seperti itu. Yang saya pikirkan adalah begini, berarti kalau saya pindah bisnis industrinya, saya mulai dari nol. Itu nolnya benar-benar mulai dari nol, saya bilang seperti itu. Nggak ngerti apa-apa, apakah itu agrobisnis, apakah otomotif, seperti itu. Nah, yang saya pikirkan adalah mendingan saya sudah punya modal itu dalam arti kata secara industri saya sudah mengenal, kemudian secara tim saya sudah punya juga seperti itu. Cuman hanya bedanya dulu saya digaji, sekarang saya harus jadi pebisnis tulen seperti itu. Nah, mana yang kira-kira saya timbang-timbang meminimalisasi resikonya buat kedepannya saya seperti itu. Akhirnya kita semua sepakat, jadi di antara para kepala cabang itu memang ternyata tidak ada yang mau pindah ke industri lain. Jadi kita ambil, kita bilangnya golden shake hand ya, seperti itu. Dipensiunkan sebagai karyawan. Betul, seperti itu. Kemudian kita akhirnya menjadi yang kita sebut namanya agency director. Kenapa disebut agency director? Karena agency menggunakan sistem agency dan agency itu didirect oleh kita. Jadi besar kecilnya income dari tim maupun secara individu-individu di dalamnya itu di bawah di bawah kita. Ya, betul seperti itu sih sebenarnya. Tapi tetap ada rasa khawatir ya? Pasti. Jadi kalau boleh jujur, tahun pertama itu boleh banget jujur. Iya. Di sini boleh banget jujur. Jadi kalau di tahun pertama itu Mbak Yani tahu saham saham volatile banget tuh. Jadi begini tuh, bener. Jadi kayak detak jantung orang yang abis dikasih kejut jantung itu kan, jedut kayak begitu kan. Bahkan kadang-kadang kita suka takut nih kalau pada saat transfer perusahaan ke kita gitu kan, takut bukan takut ngelihat angkanya, takut cukup apa enggak cukupnya gitu kan masalahnya kan, dibanding waktu kita jadi karyawan seperti itu. Tetapi balik lagi, saya bersyukur banget Mbak Yani bahwa begini, saya percaya bahwa setiap kali ujian yang diberikan atau pengalaman yang diberikan itu setiap itu pasti ada hal yang kita bisa pakai nantinya ke depan. Tinggal bagaimana kita menyikapi secara positif aja sih. Balik lagi kepada mindset kita kalau saya bilang begitu.
pengalaman saya waktu saya menjadi agen sampai menjadi karyawan, saya bersyukur di satu perusahaan, anak perusahaan yang cukup besar, dan kita diberikan satu pelatihan bagaimana kita memanage diri sendiri, berpikir secara mindset yang positif, leadership kita bagaimana, seperti itu sangat digembleng, baik secara indoor maupun outdoor waktu itu. Nah itu yang kemudian akhirnya jadi bekal waktu kita menjadi pebisnis. Nah itu kemudian yang akhirnya membantu saya bisa menapaki dari tahun 2007 sampai 2020. Jadi disinilah sebenarnya awal mulai brother saya mulai benar-benar menjalankan bisnisnya. Teman-teman tahu kalau di luar sana yang sekarang ini terjadi, orang cuma tahu pertama terus jadi agent, kemudian dengan prestasi yang ada akhirnya jadilah manajer gitu ya, dari level 1, level 2 dan terakhir kemudian dia akhirnya bangun sebuah bisnis, punya bisnis sendiri di bidang asuransi gitu ya. Kalau yang tadi ini memang jalannya berliku-liku gitu ya, panjang gitu perjalanannya, yang kemudian akhirnya sampai pada posisi sebagai pebisnis tulen tadi, menjadi agency director. Nah, kita akan pingin bahas lagi ketika menjadi agency director apa yang dilakukan, terus gimana caranya supaya tadi bisa menghidupi gitu kan ya, karena bukan diri sendiri aja dapat gaji dari diri sendiri, tapi juga kepada tim-timnya atau orang yang berada di bawahnya gitu. Dan apa aja sih yang dilakukan ketika orang membangun bisnis agency ya di asuransi, apa aja sih yang bisa dilakukan? Mungkin teman-teman nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi nantinya kan. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi, kita istirahat sejenak ya, kita minum dulu. Sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman, kita dengerin lagi bagaimana brother saya kemudian membangun bisnisnya dengan benar-benar dengan kekuatan sendiri, bisa memberikan penghasilan untuk dirinya sendiri dan terhadap tim-timnya. Gimana tuh ceritanya, ngebangunnya kayak gimana? Oke, kalau pada saat 2007 ya kita bicara ya Mbak Yani ya. Jadi 2007 kita membangun sistem agency dengan agency tim masing-masing seperti itu. Ternyata waktu itu kita baru tahu gitu ya, pada saat kita hanya berdiri dengan tim agency kita sendiri, ternyata memang sangat-sangat challenging dalam arti kata begini, semua kita harus kerjakan sendiri, kita harus bikin meeting, materi, semuanya sendiri. Kemudian kita bikin mungkin apakah suatu apresiasi untuk tim, kemudian untuk achievement yang dibikin oleh tim itu harus sendiri, seperti itu. Tahun 2009 saya dengan beberapa teman saat itu kita bikin gini, bagaimana kalau kita kerja gotong royong. Nah, kita bikin yuk satu PT untuk kemudian kita submit ke perusahaan dalam bentuk nantinya kita berdirikan satu agency office. Jadi beberapa agensi ini kemudian bikin PT, gabung gitu betul, ya. Kemudian sebagai founder ya. Agency directornya sebagai founder. Betul, gitu ya? Betul, seperti itu. Nah, akhirnya 2009 kita ada saya bersama 4 teman saya waktu itu bangunlah sebuah PT. Ya. Ini benar-benar sudah bisnis gitu kan? Bisnis, benar. Iya, jadi kita harus bikin PT-nya itu ke notaris, kita submit ke Departemen HAM dan Hukum. Setelah itu keluar dari Departemen HAM dan Hukum, kita kemudian submit ke perusahaan kita bahwa kami adalah satu PT yang kemudian kami siap untuk mendirikan satu kantor pemasaran secara agensi, independent agency office seperti itu. 2010 sampai 2017. Berarti kalau itu kan bangun perusahaan sendiri, berarti harus punya tempat sendiri dong, karena bikin independen kan, berarti harus nyewa kantor, dan karyawan, semua. Jadi di bisnis asuransi itu teman-teman bisa ngelihat bahwa sebenarnya persis sama dengan bisnis yang lain gitu ya, punya kantor sendiri, terus kemudian ngerekrut karyawan untuk menjalankan terutama di bidang administrasinya ya. Betul. Jadi kita waktu itu 2010 kita sudah mulai running kantor pemasaran agensi kita. Kemudian
karena kita berlima, kita bagi tugas nih. Yeah. Nah kebetulan waktu itu saya di bagian tugas untuk memegang di finance dan operation seperti itu. Ada yang di bagian IT, ada yang di bagian kemudian accounting, kemudian ada di bagian yang khusus untuk marketing and legal seperti itu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Jadi nanti akhirnya kita tahu bahwa untuk bagian yang berhubungan dengan prinsipal kita, bagian operation atau finance, nanti saya yang maju. Jadi seperti itu. Jadi faktor operation termasuk ke HRD-an ya. Jadi bagaimana saya merekrut karyawan, kemudian saya menentukan semua kriterianya seperti itu saya harus. Jadi founder itu kan jadi pemegang saham dong ya. Berarti misalnya tadi ada 4 gitu ya. 5 dengan saya. 5. Berarti 5 orang ini kemudian masing-masing punya saham berarti kan di dalam PT itu kan. Nah, kemudian berbagi bidang masing-masing. Jadi seperti di perusahaan misalnya ada director operational dan finance gitu ya. Ada director IT gitu. Iya, seperti itu. Kemudian ada komisaris itu yang mengawasi gitu ya, seperti itu, dewan pengawasnya lah kita seperti itu. Jadi memang kita bagi tugas seperti itu. Dan buat saya begini Mbak Yani, ada satu pengalaman baru lagi, ternyata ada blessing in disguise. Ya, jadi ada satu ternyata yang dapat kita tarik, bahwa di asuransi itu nggak cuman kita jadi agen aja gitu, enggak. Ternyata pada saat kita tarik sampai panjang, sampai kita stretching, itu ternyata bisa menjadi satu bisnis. Pengalaman yang saya dapatkan seperti itu. Bisnisnya bukan cuma bisnis sebagai agen asuransi saja, tapi bisnis, the real business yang bagaimana kita bisa punya satu PT, kemudian yang saya nggak ngerti masalah finance, kemudian masalah operation, masalah ke HRD-an, kemudian memang saya waktu merekrut untuk karyawan-karyawan, saya dibantu ada satu konsultan ya HR seperti itu. Tapi dari setiap kontrak-kontrak karyawan yang diberikan kepada saya kan nggak mungkin langsung tanda tangan ya seperti itu. Saya harus baca, saya harus baca. Kemudian saya pun harus mulai mengikuti nih ketentuan dari Departemen Tenaga Kerja seperti apa, seperti itu. Nah dari situ akhirnya saya juga belajar bahwa ternyata bisnis asuransi itu kalau kita tarik, kita stretching benar-benar, itu nggak cuman kita bicara masalah keasuransian, betul. Itu bisa sampai ke bisnis, dan bisnis itu bisa sampai the real business kalau kita kemudian masuk sampai ke kita punya satu kantor pemasaran agensi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa tahu ya sekarang bahwa apa yang ada di bayangan kamu selama ini ternyata beda loh ya. Ya jadi baru ngeliat, dan buat saya ini udah mulai buka-bukaan loh ya, gak gampang loh ya dapat bahwa bangun satu bisnis asuransi itu ternyata seperti itu. Betul. Jadi di bayangan orang tuh bukan agent asuransi tok cara berpikirnya gitu ya, tapi ini the real business ya. Oke, sekarang berlanjut sampai saat ini, apa yang dilakukan saat ini? Kan pasti harus dikembangkan tuh bisnisnya, dan gimana caranya mengembangkan bisnis asuransi itu? Oke, kalau kita mengembangkan bisnis mungkin sebenarnya semua orang tahu lah ya bagaimana kita mengembangkan bisnis anak, hanya kita mengikuti dari perkembangan zaman saja nih Mbak Yani. Contoh pada saat 2010 dengan sekarang 2020 kemarin atau masuk sekarang, itu mungkin ada beberapa tools atau alat bantu, dalam tanda kutip alat bantu, yang bisa membantu kita untuk sesuai dengan perkembangan zaman kita seperti itu. Dulu mungkin sosial media tidak terlalu populer, pengaruh atau populer seperti itu. Ternyata kalau sekarang enggak, ada seperti FB, Instagram dan sebagainya lah seperti itu, Twitter seperti itu ternyata sangat membantu untuk corporate atau personal branding daripada kita masing-masing sebagai pebisnis atau sebagai agen seperti itu. Nah itu kemudian yang dilakukan bagaimana kita sendiri harus mau belajar mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Saya terus terang aja kalau dibilang dari mungkin generasi X atau Y gitu ya, mungkin tahun 95 seperti ya kan, dari tahun 26 ke sini kayak gitu. Itu nggak ngerti tuh yang namanya sosmed itu apa, saya juga nggak ngerti seperti itu. Tapi karena dengan berjalannya waktu dan di industri yang sama, ternyata tuntutan industri nggak sama seperti saya tahun 95. Seperti itu. Jadi
kita tidak hanya belajar masalah di industrinya saja, tetapi kita belajar bagaimana industri ini berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Termasuk salah satunya adalah penggunaan digital. Kemudian bagaimana kita secara bijak dan baik menggunakan sosial media untuk kemudian melakukan personal branding baik kita sendiri secara baik dan benar, dan personal branding yang baik dan benar industrinya seperti itu. Nah, itu yang kita harus lakukan secara kontinu. Mungkin nanti 5-10 tahun lagi kita nggak tahu nih teman-teman, seperti perkembangannya seperti apa. Ikutin teknologi sekarang. Kalau kita lihat bahwa termasuk kan kalau misalnya bangun industri ini kan juga harus punya tim yang besar. Betul. Nah, untuk mendapatkan tim itu juga tadi melalui teknologi itu sangat membantu juga kan. Saat ini ya. Apalagi saat ini kita nggak bisa keluar, pandemi gitu kan. Dan semua harus kita lakukan menggunakan kecanggihan teknologi gitu kan. Nah, aduh saya tarik nafas loh ya. Membayangkan sekian puluh tahun, 30 tahun ya kurang lebih ya. Enggak, belum sampai sekarang tahun 26, tahun ke-26 saya. 26. Iya. Okay. Tahun ke-26. Samalah usia saya jadi karyawan. Aduh, tahun ke-26 luar biasa. Apalagi sih yang ingin diraih, brother? Kan sudah punya nih sekarang, udah bisnisnya udah jalan. Apalagi nih yang mau diraih? Kalau untuk bagaimana, saya tuh orangnya memang kalau dibilang, ada yang dibilang Mbak Yani tahu OCD? Ya, saya tipikal orangnya OCD. Jadi perfeksionis gitu, idealisme kayak begitu. Saya tetap saya tahu itu. Mbak Yani tahu itu. Tahu banget ya gitu ya. Pokoknya semuanya harus sempurna. Iya, betul. Ya, nggak ada sih yang sempurna, tapi kalau bisa mendekati sempurna. Dan itu yang mungkin masih dari saya sejak mulai di bisnis ini sampai sekarang itu masih tetap ada di dalam pikiran saya kayak seperti itu. Hanya mungkin cara pendekatannya saja yang berbeda. Cara usia 26 dengan saya tahun ini ke 52, nggak apa-apa, 52 loh ya, setengah abad lebih 2 tahun gitu ya. Itu boleh dibilang pendekatannya yang berbeda, karena mungkin juga tuntutan zaman generasinya juga sudah berbeda. Aku mau ngomong loh, 26 tahun masuk mulai dan sudah melakukannya selama 26 tahun, angka 26 ya kayaknya keramat tuh angka 26 ya. Nah, itu akhirnya kalau mau apa yang diraih tetap idealismenya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat yang baik dan benar mengenai asuransi. Karena ternyata di Jakarta ini sekarang kalau boleh dibilang banyak masyarakat atau orang-orang yang punya uang, tapi mereka tidak tahu bagaimana economic value mereka gitu, economic productivity mereka itu seperti apa. Mereka tahunya adalah saya punya deposito banyak kok 10M, saya punya tanah banyak kok seperti itu. Padahal sebenarnya productivity value mereka itu jauh lebih besar daripada itu. Seperti itu, bukan artinya mereka tidak pandai, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya bahwa bagaimana memanfaatkan. Iya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dulu mungkin karena kita tidak pernah, saya khususnya atau perusahaan tidak pernah atau belum terlalu mengencourage, ada satu organisasi di industri yang namanya Million Dollar Roundtable seperti itu, MDRT, yang ada di Amerika situ ya Mbak Yani ya. Itu nanti kita mau bahas lo sendiri. Oh, itu mau dibahas sendiri itu nanti. Gak apa-apa sebagai intro biar teman-teman tahu. Karena nanti kita akan bahas juga sendiri. Kemudian itu yang saya merasa ada satu challenging. Secara manajerial saya sangat bersyukur dengan perusahaan yang lama. Saya dikembangkan bagaimana membangun tim, bagaimana cara memanage waktu, well prepare, well managed, well organized. Itu benar-benar yang akhirnya ketiga hal itu yang membuat saya jadi OCD itu seperti itu. Betul. Nah, kemudian tapi saya juga ingin melihat bagaimana kemudian kalau saya secara personal saya bisa memberikan satu yang dalam hal prestasi gitu ya.
di dalam keagenan sendiri dan skalanya ngapain harus di Indonesia gitu. Kalau bisa sih nanti bisa internasional gitu seperti itu. Itu yang ingin saya raih lagi sih. Kalau bisa tim-timnya semuanya bisa masuk ke situ ya. Amin. Itu karena kita memang harus memang tidak mudah seperti itu karena tidak semua orang mempunyai satu mimpi yang sama. Betul. Tidak semua orang mempunyai satu motivasi yang sama. Tapi dengan kita memberikan satu role model dulu, dari kita dulu nih, kita bikin role modelnya dulu, mudah-mudahan itu paling tidak bisa menjadikan satu inspirasi. Kalau toh tidak menjadikan inspirasi, menjadikan pemikiran mereka seperti itu. Bahwa kalau kamu memulai suatu usaha, bisnis, paling basic di keagenan saja sebagai agen, sebenarnya apa sih yang kamu ingin raih? Income berapa setiap bulan? Nah, pada saat kita lihat tahu bahwa income setiap bulan yang ingin mereka raih itu sudah sesuai dengan standar MDRT, maka sebenarnya lebih mudah buat kita untuk membantu mereka masuk ke level, nggak cuma di level perusahaan atau skala nasional, tetapi bahkan sampai ke internasional. Betul. Amin. Mudah-mudahan timnya bisa sampai seperti itu ya. Didoain loh teman-teman. Tapi itu soalnya tadi dapat ilmunya tuh luar biasa ya. Tapi ada satu sih, mungkin teman-teman juga mikir yang sama dengan saya ya, menggelitik dari tadi itu. Tadi di awal ketika kita buka dokter gigi dan lagi menunggu penempatan, apa gerangan yang terjadi sampai sekarang penempatan itu? Jadi begini Mbak Yani, waktu udahlah gitu. Iya, jadi begini, waktu kemudian menunggu penempatan, ada satu perubahan peraturan dari Departemen Kesehatan. Jadi yang di peraturan lama, kalau kita ditempatkan di daerah, selesai kita 5 tahun, langsung menjadi PNS. Iya, betul, PNS. Nah, ternyata itu dirubah menjadi cuman PTT, pegawai tidak tetap. Jadi pada saat kita penempatan, setelah penempatan selesai ditarik tidak otomatis menjadi PNS. Jadi kita iya, pegawai tidak tetap dulu seperti itu. Dan kemudian kita harus apply dulu. Iya, kita harus apply dulu untuk menjadi PNS seperti itu. Aduh. Nah, kebetulan karena saya itu kan di swasta ya, biaya dari keluarga, dari orang tua saya sendiri seperti itu. Saya berpikir begini, nggak fair dong kalau kemudian dulu yang kuliah di perguruan tinggi pemerintah, itu mereka dibiayai oleh pemerintah. Jadi ya kalau pemerintah meminta mereka seperti itu silahkan saja. Tapi kalau kemudian kami diminta oleh pemerintah dengan disamakan treatmentnya, iya seperti itu. Terus akhirnya yang awalnya kemudian saya sambil menunggu penempatan itu saya menjadi agen asuransi, ya akhirnya saya balik aja 180 derajat. Udahlah, nggak usah mikirin yang itu. Nggak usah mikirin yang itu lagi. Saya mendingan benar-benar totally fokus. Karena saya begini, bayangin saya ya itu tadi dibilang orang yang OCD itu. Jadi gini, satu kali saya melangkah, saya harus mantapkan hati saya dulu dan keyakinan saya dulu. Once you melangkah ke depan, saya nggak mau balik lagi gitu ya. Jadi kayak yoyo gitu kalau mainnya kayak gitu, kayak pendulum gitu kan. Waktunya habis, tenaga kita habis juga. Jadi akhirnya saya coba untuk ya udah saya maju, tidak ada kata back off, saya maju terus aja seperti itu. Meskipun sampai hari ini ada beberapa teman saya yang masih menawarkan gitu kan, lu nggak pingin praktek lagi, Rek, dia bilang gitu. Kalau nggak lu bantuin deh bagaimana mengelola klinik-kliniknya mereka kayak begitu dan sebagainya. Cuman buat saya sebenarnya kalau membantu, sekedar membantu oke lah ya, tidak dalam arti kata, karena begini, pekerjaan di bidang industri keuangan khususnya asuransi ini juga nggak bisa dibuat sambi-sambian begitu ya. Betul, nggak bisa setengah-setengah lah katakan begitu jadinya. Jadi memang kita kalau mau mendapatkan harus fokus gitu kan ya, benar-benar. Apalagi sekarang saya juga nggak mau cuman saya saja yang bisa menjadi seperti ini, tetapi saya bisa membantu orang lain bahwa kamu bisa loh dengan industri ini. Dan industri ini sangat membantu banyak masyarakat publik bagaimana mereka mengelola keuangannya mereka. Jadi mengelola keuangan bukan cuman
hanya di bank atau kemudian bermain di bursa atau seperti itu. Banyak instrumen investasi yang harus digunakan, termasuk salah satunya adalah juga asuransi. Gitu ya. Iya. Aduh, dan itu yang banyak gak diketahui orang kan sebenarnya kan. Dan itulah makanya kita buka hari ini supaya orang-orang tahu bahwa ternyata salah satu cara untuk mengelola keuangan adalah salah satunya ada di asuransi gitu loh. Karena kalau nggak punya asuransi, apa yang dimasukkan ke diinvestasi ke saham, ke tabungan, itu bisa semuanya nanti tidak akan tercapai kalau asuransinya ini nggak punya gitu ya. Itu luar biasa, saya dapat banyak insight dari percakapan saya sama brother saya hari ini teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya. Oke, kita akhiri dulu ya, nanti kita akan ketemu lagi berikutnya dengan tema yang berbeda dan pasti menarik ya. Oke, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.